Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agus Indra Gunawan. Pada video kali ini saya akan membahas soal TPS UTBK tahun 2019 tentang pengetahuan kuantitatif, khususnya tentang cara cepat mengerjakan soal aritmetika sosial, di mana soal aritmetika sosial ini merupakan soal-soal cerita, sehingga adik-adik sekalian harus sering latihan soal sehingga tidak bingung untuk mengerjakan soal seperti ini. Sebelum kita membahas soal-soal, terlebih dahulu adik-adik bisa subscribe channel ini sehingga adik-adik tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pembuatan 120 biskuit ukuran kecil memerlukan kilogram adonan. Untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit kecil diperlukan adonan sebanyak, kita tuliskan ya apa yang diketahui, 120 biskuit kecil memerlukan kilogram. Nah, sementara 300 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit kecil. Jadi, kalau kita samakan ukurannya, di sini tadi ukuran biskuit kecil, di sini 300, tapi dia ukurannya 2 kali ukuran biskuit kecil, maka ukurannya menjadi 300 kali 2 atau 600. Nah, misalkan di sini sebanyak A kilogram. Perlu diketahui bahwa soal ini merupakan soal perbandingan senilai. Jadi, kalau 120 kemudian naik menjadi 600, maka ini juga naik besarnya. Atau dengan kata lain, A itu lebih besar daripada X. Nah, caranya sangat mudah. Adik-adik bisa langsung membagi saja yang mempunyai satuan sama. Ini 120 dan 600 ini kan mempunyai satuan yang sama, sehingga kita bisa langsung membagi saja. 120 kita bagi dengan 600 sama dengan X dibagi dengan A. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita coret saja. 12 dibagi 60 adalah sama dengan 1/5. Kemudian kita kalikan silang. A kita kali 1, A sama dengan 5, kita kali dengan X atau 5X. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu D. Soal yang kedua, banyak siswa kelas A adalah 40 orang dan kelas B adalah 30 orang. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 7 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A dan kelas B adalah 82, maka rata-rata nilai ujian kelas A adalah, ini kita punya rumus rata-rata gabungan. X bar gabungan adalah sama dengan X bar A dikali FA ditambah X bar B dikali FB, kemudian kita bagi dengan FA ditambah FB. X bar gabungan atau rata-rata gabungan kelas A dan kelas B adalah 82, sama dengan X bar A, rata-rata nilai ujian kelas A yang ditanyakan, kita tulis lagi. Kemudian FA adalah banyaknya siswa kelas A, 40 orang. Kemudian ditambah dengan X bar B, rata-rata nilai kelas B. Di sini yang diketahui adalah nilai rata-rata ujian matematika kelas A atau X bar A itu sama dengan lebih 7 dari kelas B. Artinya X bar A sama dengan X bar B ditambah dengan 7, atau X bar B sama dengan X bar A dikurangi 7. Nah, di sini X bar B ini kita ganti dengan X bar A dikurangi 7, kemudian dikali FB. Banyak siswa kelas B, 30. Kemudian kita bagi dengan FA 40 ditambah FB adalah 30. Nah, kalau kita bisa menyederhanakan sedari awal, sebaiknya langsung kita sederhanakan saja biar tidak memperbesar perhitungan kita. Di sini 40 ditambah 30 itu kan sama dengan 70. Nah, sementara ini bisa kita bagi 10, ini bisa kita bagi 10, ini juga bisa kita bagi 10.
Kita coret seperti itu. Kemudian kita lakukan perkalian silang, 82 dikalikan 7 dikali 7 sama dengan X bar A kali 4 ditambah X bar A kali 3 X bar A, kemudian dikurangi 7 kali 3 atau 21. 82 dikali 7 sama dengan 4 X bar A ditambah 3 X bar A adalah sama dengan 7 X bar A dikurangi 21. Nah, perhatikan juga di sini di ruas kiri maupun ruas kanan bisa kita bagi dengan 7. Jadi kita coret saja. Coret 7, ini juga dicoret 7, ini dicoret 21 dibagi 7 adalah 3. Sehingga 82 ditambah 3 sama dengan X bar A. Atau 85 sama dengan X bar A. Nah, jawabannya adalah E. Berikutnya, 5 tahun lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah adalah, misalkan usia Denny sekarang adalah D. Nah, berarti 5 tahun yang lalu usianya adalah D dikurangi 5. Sama dengan N kali usia Indah. Usia Indah sekarang itu misalnya I, maka 5 tahun adalah I dikurangi 5. Perhatikan di sini persamaannya sama-sama kita kurangi 5. Jadi D dikurangi 5, I-nya juga dikurangi 5. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian tahun ini usia Denny 19 tahun, berarti D-nya adalah 19 dikurangi 5 sama dengan N, usia Indah ini yang ditanyakan, dikurangi 5, sehingga 19 dikurangi 5 adalah 14 sama dengan N kali I adalah NI, dikurangi N kali 5 adalah 5N. Kita pindah ke ruas 14, ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 14 plus 5N sama dengan NI, atau I usia Indah adalah 14 ditambah 5N dibagi dengan N. Sama dengan 14 dibagi N ditambah 5N dibagi N atau 5. Nah, jawabannya C. Soal berikutnya. Harga satu penghapus sepertiga harga satu pensil. Harga 2 penghapus dan 2 pensil sama dengan harga 1 pulpen. Jika harga 1 pulpennya adalah R rupiah, maka harga 1 penghapus adalah sama dengan harga 1 penghapus, misalnya di sini A, kemudian harga 1 pensil itu B, kemudian harga 2 penghapus, 2 pensil, dan harga pulpennya adalah C. Nah, sehingga kita bisa membuat persamaan harga 1 penghapus A sama dengan sepertiga harga pensil, sepertiga B. Ini persamaan yang pertama. Kemudian harga 2 penghapus, berarti 2A, ditambah 2 pensil, 2B, sama dengan harga 1 pulpen, atau C. Kemudian yang ditanyakan kan harga 1 penghapus, atau A. Nah, sehingga B-nya ini kita ubah. B menjadi sama dengan 3A. 3A kemudian kita substitusikan ke sini. 2A ditambah 3 kali B-nya adalah 3A. Ini 2, maaf. Ini 3A sama dengan harga 1 pulpennya adalah R. Nah, 2A ditambah 2 kali 3, 6A sama dengan R. 2A tambah 6A, 8A sama dengan R, atau A sama dengan R dibagi 8. Selanjutnya, kita menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekeningnya 9 tahun yang akan datang adalah 3A, maka B-nya adalah sama dengan, kita ingat kembali rumus bunga majemuk. Rumusnya adalah
Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N, di mana Mn ini adalah modal setelah N tahun, M0 adalah modal mula-mula, 1 plus I adalah suku bunga, N adalah lama peminjaman atau lama penyimpanan. Sehingga untuk yang pertama kita menabung uang senilai A, berarti mula-mulanya kan A. Dengan sistem bunga majmuk, jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B, berarti setelah 6 tahun itu menjadi B, 1 plus I pangkat 6. Seperti itu. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, saldo rekening 9 tahun adalah 3A, berarti persamaan yang kedua, MN-nya adalah 3A, sama dengan mula-mulanya A, 1 plus I pangkat 9. Nah, ini kita coret A-nya, sehingga kemudian kita peril bersamaan 3 sama dengan 1 plus I pangkat 9. Yang ditanyakan kan B, berarti dari persamaan ini, kita akan substitusi ke dalam persamaan ini. Nah, di sini 1 plus I pangkat 6. Kita akan mendapatkan 1 plus I dari persamaan ini. 1 plus I itu sama dengan 3, karena di sini pangkat 9, maka 3-nya kita pangkatkan 1 per 9. Kemudian, ini kita substitusikan ke sini. Nah, berarti B sama dengan A, 1 plus I-nya adalah 3 pangkat 1/9, kemudian pangkat lagi 6. Sama dengan A kali 3 pangkat, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 3 adalah 2/3. Jadi 3 pangkat 2/3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Berarti B sama dengan, kita ubah menjadi bentuk akar. Akar pangkat ini 3 dari 3 pangkat 2. 3-nya ini pangkat 2-nya ini. Sama dengan A kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, jawabannya adalah D. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan like, share kepada teman-temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.